Cek Pak, cek. Cek sound tes 1 2 3 cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Payungi University. Ini saya sedang berada di Youth Center Pak ya. Youth Center di Kota Padang. Ini keren sekali karena salah satu tokoh yang mendukung tempat ini dibangun adalah Bapak Budi Syahrial. Jadi Pak Budi ini adalah salah satu anggota DPRD dari Kota Padang. Tapi sebelum kita berbincang tentang gedung ini Pak, tadi Bapak cerita bahwa segmentasi konstituen Pak Budi adalah pedagang. Ya. Nah kebetulan kami ini kan menggerakkan pasar kreatif Pak. Pasar kreatif di Lampung, sebuah kampung yang tadinya tidak ada pasar. Lalu kemudian 4 tahun yang lalu kami bikin kampung warna-warni. Kemudian saya ajak tetangga kanan kiri untuk berdagang kuliner tradisional setiap hari Minggu jam 6 sampai jam 11. Ya. Kayak tadi pagi ada 2000 tamu lebih datang kampung kami. Dari mulai omset 16 jutaan sekarang udah di atas 75. Dan alhamdulillah udah mau 4 tahun ini sudah hampir 7 miliar uang mampir ke kampung kami. Ya, tapi ternyata saya datang ke kampung ini lebih gila lagi nih. Saya ketemu Pak Budi dan ternyata beliau memberdayakan sekitar 7.000 pedagang. Dan ini kuncinya karena beliau akhirnya tidak ada politik uang. Nah, ini cerita dulu Pak. Sebenarnya sebelum jadi dewan, Bapaknya apa kerjanya? Ya, saya lulus dari Fakultas Hukum UNAN, Universitas Andalas. Itu saya langsung jadi wartawan, backgroundnya jurnalis. Sambil jadi wartawan, saya mengadvokasi berita-berita yang sering oposan dengan pemerintah, tapi membela kepentingan pedagang sejak jadi wartawan. Lalu kemudian saya membina sebuah koperasi namanya KSU HIPI, Koperasi Serba Usaha Himpunan Pedagang Pasar Impres. Nah, itu 2021 kemarin jadi koperasi berprestasi terbaik nomor 2 sekota Padang. Kami hanya kalah dari KPN Balai Kota Padang saja. Lalu menjadi. Tapi Bapak dagang juga ya? Saya juga berdagang. Dagangnya dagang apa? Dagang kebutuhan harian, sembako dan. Lalu kita mengadvokasi teman-teman pedagang tentang hak-hak mereka, karena setelah gempa 2009 dulu hancur pasar-pasar kami, lalu dibangun baru, dan itu beberapa kali kami terpaksa demo melawan pemerintahan kota, dan saya kebetulan langsung memimpin teman-teman pedagang untuk demo karena kami ingin jangan sampai hilang hak-hak kami yang ada sebelum gempa, kemudian tergantikan saja mungkin dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Jadi mempertahankan pedagang lama tetap bisa berdagang dengan revitalisasi yang baru, tapi tetap orang-orang lama ini diberdayakan. Oh iya, harus, karena mereka kan komunitas pedagang yang harus dibantu. Jangan karena kesempatan gempa lalu gedung mereka roboh, disuruh beli, lalu mereka tidak sanggup beli, atmosfernya menjadi berubah. Nah itu mereka tidak jadi tuan lagi di ini yang kita hindari. Itu sebelum Bapak memutuskan untuk menjadi dewan ya? Ya, sebelum memutuskan. Jadi dewan ini keinginan sendiri atau didorong kawan-kawan pedagang? Dua-duanya. Jadi waktu itu saya dilirik oleh teman-teman dari Partai Gerindra, lalu karena dianggap sebagai salah satu pilar di Partai Gerindra itu kan ada pedagang, petani, nelayan, dan buruh. Nah, saya karena dari teman-teman pedagang diminta untuk bergabung, lalu saya sampaikan niat kepada teman-teman, lalu teman-teman juga mendukung. Ayo silahkan majulah. Karena saya sudah berhasil mengembalikan hak-hak teman-teman, gratis dapatkan toko mereka kembali tanpa harus bayar. Habis berapa Pak jadi dewan Pak? 15 juta saja. Serius Pak? Demi Allah, 15 juta. Menarik nih kawan-kawan. Jadi saya juga kaget dengan 2000 suara ya. 2000 suara tidak menggunakan uang dong. Itu 15 juta kan ya silaturahim, makan-makan. Itu saksi yang ada, kita drop makanan kan, itu aja cuma. Ya udah itu aja.
alat peraga dan sebagainya Bapak dari mana? Dibantu teman-teman aja, suka banyak relawan. Apa saja itu yang dibantu teman-teman? Jadi teman-teman dari Asosiasi Pedagang Emas waktu itu bantu bikinkan kalender sama kartu nama. Kalendernya 1000 pieces, lalu kartu namanya ada 30.000 pieces. Lalu dan memang segmennya ke pedagang-pedagang semua itu? Mereka bagikan sendiri ke anggota mereka dan keluarga mereka yang tinggal di dapil saya, Padang Barat, Padang Utara, Nanggalu. Jadi dapil saya dapil 3 kecamatan itu? 3 kecamatan. Teman-teman pedagang KSWP itu pedagang cabai, bawang, bumbu-bumbu dapur. Itu mereka juga bikinkan 1000 kalender, lalu dibagi oleh teman-teman pengurus koperasi kepada keluarga teman-teman yang datanya ada di Padang Barat, Padang Utara, Nanggalu. Dan luar biasanya di koperasi kami itu tidak hanya saya yang jadi anggota dewan, 2 orang langsung jadi anggota dewan. Dan itu juga sesama partai atau beda partai? Sama partainya dari Gerindra. Jadi dari memberdayakan pedagang, karena kata Pak Budi adalah dewan itu kerjanya 2, mengadvokasi dan melayani. Nah, ketika memang tulus melakukan sesuatu untuk para masyarakat dan segmennya memang pedagang, ternyata pedagang juga bisa berkonsolidasi dan mengajukan temennya sendiri untuk mewakili mereka di parlemen, ya kan? Terus kemudian setelah Bapak menang gimana tuh responnya pedagang sampai hari ini? Yang jelas pas menang waktu itu ada yang mengejutkan. Mereka syukuran, lalu sembelih 3 ekor kambing. Ada yang nyumbang beras dimasak, ada yang nyumbang bumbu karena kita memang pusat bumbu sama PND kan. Ya udah makan 800 orang, lalu papan bunga dari seluruh toko-toko yang ada sampai sepasar itu penuh dengan papan bunga. Jadi Bapak nggak keluar duit lagi? Alhamdulillah kami berdua tidak keluar uang walaupun serupiah. Satunya siapa namanya tuh dewan satunya? Satunya lagi Amran Tono namanya. Tapi dapilnya beda dengan saya. Oke, Amran Tono. Ya. Backgroundnya? Pedagang juga, pedagang cabai. Nih kawan-kawan, kalau kita lihat bahwa demokrasi kita seperti politik uang tinggi di beberapa kota besar, beberapa kota kecil, mungkin kota ini juga tinggi Pak politik uangnya? Tinggi, politik uangnya tinggi, tapi alhamdulillah tidak terjadi di beberapa dewannya. Tidak di semua anggota dewan. Jumlah dewan ada 45 orang. 45, tapi setidaknya ada contoh-contoh menarik bahwa ada loh orang bisa jadi dewan, tapi karena proses kesetiaan, melayani, kemudian memang tulus untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat dan masyarakat mengembalikannya pada satu jabatan. Tapi meskipun saya kira Pak Budi juga tidak ngincar jabatan. Tadi cerita bahwa dengan gaji 50-an Pak ya. Dengan tunjangan-tunjangan itu 50 juta dapat lah sebulan itu. Ya saya kira beliau ngomong cukup bahkan lebih ya. Tapi hari ini di gelaran Apeksi ini saya ini sebenarnya kan agak bosan karena dengerin ceramah terus dari tadi. Nah saya ingat tadi wali kota Padang itu nunjuk satu dewan dan beliau itu masih ada di sekitaran aula ini, bawah youth center ini. Maka kemudian saya kenalan, saya ngobrol dan ini saya ajak ke lantai 2. Ini ruangannya banyak klaster-klaster seperti ini. Ada juga ini 17 subsektor ekonomi kreatif ada di sini. Ini kan kajian-kajian yang selama ini kita bincangkan di kota metro ya. Bagaimana 17 subsektor ekonomi kreatif ini memang diwadahi. Nah, Padang udah punya gedungnya, sudah. Namanya Youth Center dan orang kalau mau rekaman di sini gratis. Orang kalau mau podcastan gratis. Meskipun ya saya nggak tahu ya karena alat di sana kan beda. Ini saya cuma bawa HP. Mau main musik juga alat musiknya lengkap. Alat untuk rekaman. Untuk rekaman bahkan difasilitasi dengan ada komputer. Ada semua. Ada ruangan teater juga Pak ya kayak? Ada, tinggal tampil saja. Kalau mau mau berteater silakan. Nah, gimana Pak Bapak bisa yakin bahwa mendorong ini penting seperti ini? Jadi gini, yang menjadi keluhan selama ini dari pemuda kita itu, termasuk UMKM kita adalah mereka butuh teman untuk kolaborasi. Ketika teman kolaborasinya ketemu, mereka bingung mau ketemunya di mana. Nah, idenya adalah gedung ini dipersiapkan menjadi youth center sebagai startup gitu, tempat atau wadah mereka bisa meeting tanpa harus repot karena banyak nanti gratisannya. Lalu mereka juga bisa bertemu untuk berkolaborasi. Misalnya saya juga pelaku UMKM, jadi begini deh, jangan ngomong retorika saja Anda misalnya kita peduli UMKM, kita peduli pemuda, tapi kita tidak wujudkan. Kalau saya
peduli UMKM dan saya bina puluhan kelompok usaha bersama dengan persatuan pedagang yang ada, komunitas pedagang. Saya juga pelaku UMKM. Istri saya juga jualan duren. Kayak tadi durian Bapak itu betul. Kan ada ex-banner. Ada ex-bannernya. Desain grafis anak-anak komunitas. Nah, sehingga bisa kolaborasi. Yang buat akun-akun medsos? Adik-adik dari UPI. Jadi ini kolaboratif sama-sama. Iya, karena saya sama istri saya tidak terlalu menguasai bikin slide yang pakai musik begini. Saya rasa saya sudah tidak terlalu funky lagi. Yang funky itu justru adik-adik itu kan. Nah, kita minta bantu ke mereka dan mereka ada ide kreatifnya. Ini yang kita ambil, kita tampung dan kita fasilitasi. Lalu berapa biayanya? Bisa nggak kita saling bernegosiasi? Dapat biaya murah, bisa negosiasi dengan baik dan mereka juga terbantu. Nah, wadahnya di sini di Youth Center. Event-event nasional di Sumatera Barat yang paling bagus mana Pak menurut Bapak? Oh, banyak. Lepas dari Kota Padang loh. Banyak. Ini ada berapa kabupaten sih di sini? Kabupaten kota yang ada 19 kabupaten kota. Ya. Kota ada berapa? Kota ada 6. Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Solo, Kota Pariaman, Kota Sawalunto, Kota Payakumbuh. 6. Dari kota itu yang inovasinya bagus kalau 6 kota tadi? Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh. Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh. Iya. Kalau tadi yang Pariaman kabupaten? Pariaman juga sudah mulai bagus sekarang. Tapi level kabupaten dia? Levelnya level kabupaten. Tapi Pariaman sekarang memang benar-benar menggeliat kita lihat karena memang tapi mereka punya wilayah yang cukup kecil ya sehingga agak kesulitan juga mengembangkan tempat-tempat wisata. Tapi bagus. Di pinggir pantai juga? Pinggir pantai sama dengan Padang. Bule-bule kayaknya banyak Pak kota. Kalau bule sebenarnya ke Sumatera Barat mereka ke Mentawai, ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Karena di balik Mentawai sana itu ombaknya lebih bagus daripada Nias. Tapi bulannya Juni, Juli, Agustus. Ya sekarang. Ya, itu ombaknya sampai 4 meter, 5 meter. Tapi nginapnya ada yang di Padang, sebagiannya di resort di Mentawai. Banyak resort sekarang punya bule di Mentawai. Peran pemerintah tadi saya kira udah bangun Youth Center ya. Terus kalau perguruan tinggi Pak, SDM-nya? Perguruan tinggi bagus, bahkan kalau untuk kelebihan sarjana, Padang ini kan Jogjanya Sumatera Tengah. Oh, oke. Jogjanya Sumatera Tengah. Iya. Kayak kami, kota metro itu adalah Little Jogjanya Lampung. Jadi kota pelajarnya itu kalau dari Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Sumatera Utara itu mereka pergi kuliahnya ke Padang. Kota Padang. Kota Padang. Ada apa saja ya. kampusnya? Kampusnya ada 61 kampus di kota ini saja. Yang universitas negerinya ada 3. Ada Universitas Andalas yang paling tua. Universitas tertua juga di luar Jawa dulunya. Lalu ada UNP, Universitas Negeri Padang. Dan ada UIN Imam Bonjol, Universitas Islam Imam Bonjol di Kota Padang ya? Iya. Saya dari Yayan Pak. Iya. Oke. Terus gini Pak, ke depan tempat ini berarti siapa bayar? Nanti ada penetapan perwakunya, itu biayanya nanti hanya membayar uang kebersihan saja. Kebersihan saja. Tadi Pak Wali ngomongnya gratis itu. Merawat tempat ini. Iya, jadi uang kebersihan saja ada, nanti perlakuan gratis pada beberapa event-event kecil mungkin digratiskan. Tapi kalau seandainya eventnya komersil, maka itu nanti ada biaya uang kebersihan. Tapi kalau untuk meeting atau rapat komunitas-komunitas yang ada, mereka daftar dulu menjadi bagian dari Youth Center, mereka bisa pakai kapan saja. Pak Budi, minat nyalon jadi wali kota Padang? Saya rasa orang-orang yang memang fighter untuk melayani masyarakat dengan baik, tapi tidak punya kemampuan ekonomi dengan baik, rasanya. Mengatakan bahwa Bapak tidak punya uang cukup untuk maju ya? Iya, saya sebelum jadi anggota dewan adalah warga rumah susun, Pak. Jadi saya bukan orang yang bukan dari keluarga kaya, dan saya juga sampai sekarang tidak mau. Walaupun mampu untuk beli Fortuner, saya juga tidak mau karena saya tidak mau terjebak dalam gaya hidup. Karena kalau terjebak dalam gaya hidup, maka pasti akan ngeles terus kalau gaji anggota dewan itu kecil, enggak. Jadi dengan situasi Indonesia yang seperti ini, masyarakat kita masih akrab dengan money politik. Orang-orang seperti saya rasanya sulit untuk maju. Kalau orang-orang tuh dengan money politik itu pasti kan nggak yakin Pak ya?
Atau dia memang nggak punya basis, dia ngurus apa di masyarakatnya? Bisa jadi begitu. Nah soalnya Bapak kan tinggal di rumah susun. Ya. Sekarang kan punya duit artinya kan. Ya. Tapi Bapak juga tidak mau meninggalkan kawan-kawan yang sudah mengantarkan Bapak jadi pejabat. Oh enggak. Ya kan, Bapak terus setia ke mereka karena tadi mengadvokasi, melayani gitu. Oh, kalau ada persoalan teman-teman pedagang pasar atau pedagang, saya paling duluan nanyain apa masalahnya. Kalau mereka sampaikan keluhan, itu insya Allah HP saya hidup terus. Jadi apa masalah? Lalu saya langsung nanti fasilitasi ketemu dengan dinas-dinas terkait. Tolong selesaikan masalahnya. Meskipun dia juga nggak pilih Bapak juga kan? Iya, yang penting mereka pedagang dulu. Nah, ya, artinya meskipun Bapak nggak tahu yang milih Bapak siapa. Iya, nggak tahu gitu. Nah, tapi tetap Bapak berjuang untuk pedagang. Iya. Segmen yang akan Bapak bangun adalah dewan yang mengadvokasi dan melayani para pedagang. Iya, karena begini, kita kan ada hak pokir ya, pokok pikiran di anggaran. Kita kan bisa cantolkan beberapa anggaran yang memang kebutuhannya untuk teman-teman pedagang. Contohnya untuk pedagang ikan. Mereka ternyata selama ini terlalu sering beli es dan itu costnya besar. Lalu saya bikin program beli freezer untuk pedagang ikan dan itu saya serahkan 15 unit sehingga mereka tidak perlu lagi beli es. Kan? Lalu teman-teman itu nyata ya? Nyata. Advokasinya. Ya, lalu teman-teman KSWP yang basis saya, ya kan? Itu kantornya masih di tempat-tempat yang kurang representatif. Lalu kita bangun 200 juta di tempatnya pas di tengah-tengah pasar, dibikinkan gedungnya yang agak lebih baik sedikit 200 juta, udah. Mereka di situ sekarang. Lalu teman-teman pedagang ayam, itu mereka kantornya sudah ada tapi butuh di keramik, butuh di plafon, lalu pakai AC dan sedikit mobiler 50 juta. Ya ini 50 juta dalam bentuk program, udah di keramik, di ke dinas terkait. Nah, hal-hal seperti itu yang saya lakukan, termasuk nanti untuk pedagang daging, teman-teman APP, teman-teman KPP dan yang lain-lain. Jadi kawan-kawan, kalau kita punya dewan berkualitas, kita bisa lihat cerita-cerita menarik seperti ini dan saya kira Indonesia perlu banyak lagi orang seperti Pak Budi. Terakhir gini Pak, pesan Bapak untuk para politisi dari partai apapun lah. Ya. Mari kita bina basis dengan baik. Lalu sebenarnya kepada politisi saya tidak ingin pesan, saya justru pesannya kepada masyarakat, Mas. Bapak, Ibu-ibu, kalau memilih orang, kalau hanya karena uang 50.000 atau 100.000, setelah itu dia menganggap suara ibu sudah dibeli, dan setelah itu tidak acuh, jangan salahkan politisinya. Yang salah itu kita yang memilih dia. Tapi kalau Bapak Ibu-ibu berafiliasi dengan salah satu atau seseorang yang akan menjadi anggota DPR, lalu dia menjadi anggota DPR, lalu berikan dia PR, kemudian dia menyelesaikan PR itu, maka itulah yang layak dipilih. Kenapa kita milih orang tapi ketika dikasih PR tidak mau selesaikan PR? Artinya memang milihlah orang-orang yang memang selama ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih banyak Pak Budi, sehat selalu, dan saya berdoa orang seperti Pak Budi akan jadi pemimpin-pemimpin yang terus meningkat prestasinya, yang terus memberikan pelayanan dan mengadvokasi kepentingan masyarakat. Amin. Sampai jumpa lagi di channel Payung University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.